warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul dalam acara malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat jasa beliau kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang benar, halal mana yang haram, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Wow. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan pidato yang pertama, pentingnya mencari ilmu. Wahai saudara-saudaraku, hukumnya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, utlubul ilm talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya mencari ilmu? Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan kehidupan manusia di dunia ini. Dengan ilmu kita memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah. Dengan ilmu kita menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mencari ilmu itu penting seperti yang tadi saya ucapkan. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki bahagia dunia, hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Sebagaimana sabda Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki bahagia dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berilmu. Seperti hadis tadi, ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu pula Allah akan meninggikan derajat kita di sisinya. Allah akan meninggikan derajat orang yang mencari ilmu sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Niscaya aku akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa tingkat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Karena ilmu pula yang membedakan kita dengan hewan. Karena bahkan Allah mengisyarahkan dalam Al-Quran bahwa wahyu pertama yang diturunkan adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu, tanpa membaca kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Kan sebagai manusia kita memiliki akal, yang mana akal ini yang bisa membuat kita mencari ilmu. Hewan dan tumbuhan tidak bisa mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Sebagai manusia kita diunggulkan karena adanya akal kita bisa mencari ilmu. Dengan ilmu pula kita bisa menaklukkan pohon-pohon raksasa, gunung-gunung yang tinggi, planet-planet, hewan buas dan lain sebagainya.
Dapat kita bayangkan jika kita tidak memiliki ilmu, maka derajat kita akan sama dengan makhluk-makhluk lain atau mungkin lebih hina. Mencari ilmu tidak ada batas baik waktu maupun tempat. Seperti sabda Nabi, utlubul ilmah minallahdi ilallahdi. Carilah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Dan sabda beliau, carilah ilmu utlubul ilmah walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi selama kita masih bisa mencari ilmu, kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ada yang tahu apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, masa muda sebelum datangnya masa tua. Jadi selama kita masih muda, kita harus mencari ilmu dengan sungguh-sungguh sebelum masa tua kita datang. Karena saat kita tua, kita tidak akan bisa mencari ilmu karena tubuh kita sudah retak. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jadi selama kita sehat, kita mampu, kita harus mencari ilmu. Karena saat sakit kita belum tahu kita bisa mencari ilmu atau tidak. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Karena selama kita masih bisa memiliki usaha untuk mencari ilmu, kita harus tetap mencari ilmu. Karena saat kita tidak bisa mencari ilmu, kita akan kesulitan mencari ilmu. Yang keempat, masa lenggangmu sebelum masa sempitmu. Jadi saat kita masih di pesantren, kita masih memiliki banyak kesempatan mencari ilmu. Karena saat kita ke masyarakat, kita akan sulit mencari ilmu karena sibuk dengan banyak hal, baik kehidupan sendiri maupun pekerjaan lain. Yang kelima, selama kita hidup, kita harus mencari ilmu. Karena kita tidak tahu ajal kapan akan menjemput kita. Bisa jadi saat kita tidur dan saat masih muda, kita sudah diambil nyawanya. Jadi kita tidak punya kesempatan mencari ilmu saat kita sudah mati. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.